Halo teman-teman sekalian, selamat datang di channel Om Kebo. Kali ini Om pengen ngomongin game terbaru dari seri Call of Duty Black Ops 6. Gamenya baru saja launch beberapa waktu ini dan tersedia di Game Pass, dan Om jadi pengen ngomongin beberapa game mode dari game Black Ops 6. Ya, namanya game multiplayer emang bisa bikin orang panas, cuman Om yakin teman-teman orangnya santai ya. Mati lo anak setan. Namanya Call of Duty, Om rasa sih sudah nggak asing lagi sama teman-teman sekalian ya. Mengingat Call of Duty itu adalah salah satu franchise game multiplayer dan juga single player yang paling populer saat ini yang ada di pasar mainstream. Tapi walau begitu, Om sebenarnya sih udah main udah lama juga sih. Om dulu main waktu di COD 1 dan COD 2, dan game ini cuma ada di PC. Dan multiplayernya mulai ramai pas zaman COD Modern Warfare. Waktu zaman itu Om juga sangat main banget Modern Warfare, tapi setelah beberapa iterasi yang menurut Om agak-agak gitu-gitu aja, jadi agak-agak bosan juga sih. Nah, kali ini sih untuk Black Ops 6, apalagi Om setelah ngecek review dan juga nyobain sendiri ya, game itu terasa baru dan juga terasa lebih enak lagi dibandingin sama Call of Duty sebelumnya. Walau begitu, kenapa Om milih Black Ops 6? Karena salah satunya sih karena game ini masuk PC Game Pass. Jadi salah satu game gratis yang kamu bisa mainkan kalau kamu punya PC Game Pass. Dan juga yang versi PC Game Pass ini berbeda sama yang mungkin kalian takutkan, tapi semua fitur kebuka dan bisa dimainkan. Jadi kalau kamu punya PC Game Pass, semua fitur bisa kebuka dan juga kamu bisa pilih install mau versi apa, atau mungkin mau game mode apa aja saja yang bisa dimainkan. Jadi kalau teman-teman ketahui kan Call of Duty ini terkenal sama multiplayernya. Dan Call of Duty ini ternyata ada beberapa game multiplayer mode yang Om juga pengen ngomongin lebih detail lagi. Kayak contohnya nih, yang salah satu bread and butter atau game utamanya itu, untuk sisi multiplayernya dia itu beberapa mode. Game mode-nya itu sendiri ada beberapa yang mungkin teman sudah ketahui, seperti TDM atau Team Deathmatch, yang dimana pada dasarnya standar kita ngelawan satu tim lain dengan komposisi terdiri dari 6 versus 6. Selain itu, untuk game mode yang multiplayer itu sendiri ada banyak banget mode lain, kayak misalnya Key Order, dimana kita harus melindungi high value target dan juga bunuh high value target tim lawan dalam jangka waktu tertentu. Kalau misalnya kita bisa bunuh high value target lawan kita lebih banyak pada lawan, maka dari itu kita bisa menang. Selain itu juga ada beberapa mode yang sudah cukup populer di Call of Duty dan juga di game lain seperti Domination, yang dimana kita harus menguasai titik-titik tertentu. Lalu juga Hardpoint yang pada dasar sih sama aja kayak Domination, tapi kali ini titik-titiknya itu setelah beberapa detik bisa pindah-pindah. Juga ada beberapa game mode yang menarik seperti misalnya Search and Destroy. Pada dasarnya sih kayak mode Bomb Defusal kayak di Counter Strike. Jadi satu tim cuma punya satu nyawa dan berjalan dalam beberapa ronde. Juga masih ada beberapa mode lain seperti misalnya Control, Headquarter, Kill Confirm, Free for All, Infected, dan Gunfight. Dan juga mengingat Call of Duty ini sudah cukup lama, jadi terkenal juga kalau mereka itu suka memberikan event-event seasonal dan juga game mode yang seasonal juga, dan juga dalam periode tertentu ada game mode baru. Jadi kalau misalnya teman-teman fokus ke multiplayernya, seharusnya sih nggak bosen ya. Tapi walau begitu, Call of Duty masih ada game mode lain. Kayak misalnya nih ada Zombie Mode. Jadi Zombie Mode ini pada awalnya tuh dikenalkan di waktu Call of Duty berapa Om lupa sih, tapi pada awalnya itu cuma lucu-lucuan aja gitu kan ya. Jadi kita pakai senjata-senjata waktu itu Perang Dunia 2 lalu bunuh-bunuhin zombie. Tapi ternyata jadi mode sangat populer banget sama gamer-gamer Call of Duty. Dan tentu saja di Black Ops 6 untuk yang versi Zombie Mode ini tersedia, dan juga ada story mode-nya sendiri yang dimana kamu bisa follow selama gameplaynya. Kalau kamu mainkan Zombie Mode ini, kalau begitu kamu juga menaikkan level Season Pass selain di multiplayer juga. Lalu yang mode ketiga yang Om pengen ngomongin yaitu Warzone. Warzone ini jujurnya Om sangat suka banget. Pada dasarnya sih Warzone itu kayak PUBG atau mungkin kayak Apex Legends, yang dimana kita masuk ke satu arena dapat senjata yang standar banget, lalu kita harus kumpulin senjata yang menurut kamu paling oke, dan kamu bertahan sampai arenanya mengecil dan bunuh semua musuh yang ada di area itu. Gunfight-nya itu menurut Om sih sangat beda banget sama game-game Battle Royale lainnya seperti misalnya Fortnite atau PUBG atau mungkin si Apex Legends, karena gunfight-nya itu
ya tentu saja sangat mirip sama Call of Duty, dan sehingga tuh kalau misalnya kamu bandingin sama game-game Battle Royale yang lainnya, kalau untuk yang Warzone ini Om jadi lebih enak karena pas kamu masuk, kamu dapat senjata bagus, langsung bisa berantem gitu, nggak perlu ngumpet-ngumpet segala macam. Dan ini juga didukung karena game ini memberikan kita kesempatan 2 kalau mati. Jadi ada jadi kalau misalnya kamu mati pertama kali, ceritanya tuh karakter kita jadi masuk gulag atau penjara bawah tanah, dan di gulag ini kita akan bertarung satu lawan satu ngelawan satu orang random. Kalau misalnya kamu menang, kalau gitu kamu bisa balik lagi ke arenanya lagi dan melanjutin permainan kamu lagi. Tapi kalau misalnya kamu kalah atau kamu mati 2 kali, kalau begitu kamu harus menunggu sampai teman kamu bisa pada dasar sih bayar ransom untuk ngebalikin kamu lagi. Jadi dalam game itu ada beberapa kayak misalnya tuh item-item, salah satunya itu duit yang dimana kamu bisa kumpulkan untuk membeli barang-barang berguna, atau salah satunya membeli kembali teman kita untuk bisa bertarung lagi. Dan tentu saja ini bisa dilakukan di beberapa titik di dalam mapnya itu sendiri. Lalu yang selanjutnya yang Om pengen ngomongin yaitu tentang campaign mode-nya. Campaign mode-nya Call of Duty ini Om dulu sangat ngikutin banget sampai lebih fokus main campaign mode-nya daripada multiplayer-nya. Tapi setelah berapa lama akhirnya agak bosan juga ya. Apalagi ini yang Black Ops ini kan sebenarnya kan bukan dari tim utamanya dari Call of Duty ya, tapi mengingat yang sekarang campaign-nya ini tetap jalan lanjutan dari Black Ops 5, tapi ceritanya tetap jadi menarik karena waktu udah berjalan, kita sekarang berada di tahun 90-an. Jadi cerita itu presiden itu udah Bill Clinton, dan juga Amerika sekarang lagi di tengah-tengah baru selesai perang Desert Storm ya, yang itu di Irak. Jadi kita ada beberapa misi di Irak, tapi juga story-nya juga memindahkan kita di beberapa tempat di dunia lain, di negara lain juga. Nah, yang menarik dari campaign mode-nya itu sekarang misi dijalankan walaupun masih campaign-nya itu kita jalan secara linear, ada beberapa misi atau beberapa story mode yang dimana kita jalankan secara tidak linear. Ada satu stage yang dimana kita hanya pada dasarnya ditaruh tempat terbuka di padang pasir di Irak itu, dan itu ada open world. Jadi kita ada area besar banget yang kita bisa lakukan beberapa misi yang secara tidak linear. Jadi lebih mirip kayak game Ubisoft gitu loh, kalau misalnya teman-teman main game kayak Far Cry gitu. Jadi kayak begitu, tapi ini cuma salah satu misi di dalam campaign itu. Di dalam misi ini juga sangat menarik banget karena karakter kita itu bisa mendapatkan beberapa perk yang hanya tersedia kalau kamu misikan misi tertentu. Nah, kayak salah satu contohnya itu adalah kita bisa memanggil helikopter serangan yang dimana kita bisa nembaki musuhnya menggunakan minigun yang ada di helikopter itu. Lalu kedua, kita bisa kalau misalnya kita selesai misi tertentu, kita bisa dapat perk yang dimana kita bisa summon rudal yang kita bisa arahkan ke musuh kita. Ini sangat penting banget sih untuk misi-misi terakhir yang di map ini. Jadi kalau misalnya teman sampai di map ini, Om rekomendasi buat buka perk-perk itu dulu. Selain itu, untuk campaign mode nih juga salah satu yang baru ya. Jadi kita bisa mengupgrade karakter kita. Jadi ceritanya nih, kita ada base camp. Jadi setiap selesai misi kita kembali ke base camp, dan kita bisa mengupgrade karakter kita berdasarkan uang yang kita dapatkan yang selama misi. Jadi kalau misalnya teman langsung selesaikan misi bisa aja, tapi kalau misalnya teman-teman mungkin jalan-jalan dikit ke kiri ke kanan, mungkin bisa menemukan uang yang bisa kita gunakan untuk upgrade base kita. Jadi kalau misalnya base kita sudah upgrade, jadi ada 3 tempat yang bisa kita upgrade, itu akan membuka opsi buat kita menaikkan status tertentu dari karakter kita. Contohnya nih, kayak health kita bisa dinaikin, atau mungkin senjata kita bisa mendapatkan klip lebih banyak, atau kita bisa mengenakan armor yang lebih banyak lagi dibandingkan yang versi defaultnya. Nah, satu lagi yang Om pengen ngomongin yaitu tentang season pass-nya. Jadi Om tadi ngomongin kan ada mode multiplayer, ada mode zombie mode, ada warzone, ada campaign. Jadi untuk yang versi ini nih, progresi karakter kita jadi banyak banget. Jadi selain season pass, tentu saja teman-teman ketahui kita ada path untuk nge-upgrade karakter kita, kayak misalnya di multiplayer ya. Yang keren itu sekarang itu kalau misalnya kita main Warzone, kadang-kadang bisa ngasih item yang hanya bisa digunakan di multiplayer. Dan juga kalau misalnya kita mau main multiplayer, kalau kamu misalnya dapatkan semacam achievement gitu, itu kadang-kadang ngasih hadiah yang bisa digunakan di Warzone dan juga beberapa mode lainnya, atau mungkin di zombie mode. Jadi kalau kamu mainkan beberapa mode di game ini, itu malah ngasih bonus ke mode yang lain.
Jadi kasih insentif lah pada dasarnya ya. Dan juga selain itu untuk yang progresi standar kayak misalnya upgrade senjata di dalam multiplayer itu tentu saja hanya bisa dilakukan di mode itu. Tapi sinergi antara mode ini membuat Om jadi tertarik untuk coba-coba mode lain. Selain itu yang season pass-nya ini, kalau misalnya kamu mainin semua mode ini semua bakal ngasih kontribusi ke experience level season pass kamu. Dengan season pass yang sekarang ini juga sistemnya juga beda, karena sekarang tuh nggak kayak peta kayak zaman dulu yang jadi season pass itu nggak linear, jadi kamu bisa milih jalan kemana, tapi sekarang jadi linear aja seperti season pass di game-game lainnya. Dan selain itu kalau Om perhatiin sih untuk season pass-nya sayangnya ya, untuk yang versi murahnya itu atau versi gratisnya, item-item gratisnya tuh rada-rada pelit, cuman ngasih kayak trinket di senjata, itu kurang keren sih, kasih skin aja enggak. Nah kalau misalnya kamu mau beli, jadi ada dua versi, yaitu harga premium dan juga black sale. Yang untuk yang premium ini pada dasarnya sih kamu kebuka semua season pass-nya, jadi kamu bisa dapatkan semua item yang ada di season pass-nya seperti biasa. Dan yang menarik untuk black sale itu pada dasarnya premium season pass, yang pada dasarnya kamu dikasih 20 token, yang dimana setiap token itu kamu bisa gunakan untuk membeli satu level. Kayaknya sih menarik, karena kalau gitu kamu bisa aja beli season pass black sale ini, lalu tokennya mungkin disimpan buat season berikutnya. Nah untuk ketersediaannya sendiri, game ini seperti yang bilang ada di PC Game Pass. Jadi kalau teman-teman punya PC Game Pass yang not banned harganya 65.000 sebulan, kamu bisa mainin Black Ops 6 sekarang. Black Ops 6 ini juga versi full, jadi kamu bisa mengakses semua mode yang Om tadi sebutin, dan semuanya itu bisa kamu download. Untuk downloadnya sendiri mungkin teman-teman khawatir ya, mengingat Call of Duty ini sangat terkenal banget karena makan storage gede banget ya. Om gak nyalain sih. Nah sekarang Om seperti Om tadi ngomong kan, Om download yang versi multiplayernya Zombie Warzone Campaign itu. Sekarang ini Om ngecek di PC Om tuh totalnya 151 GB. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen milih satu mode aja, itu bisa. Nah itu satu mode itu sekitar cuma 30-50 GB doang. Menurut teman-teman bagaimana, tertarik untuk cobain? Kalau coba komentar di bawah kalau misalnya teman-teman sudah pakai senjata apa dan juga pakai sudah level berapa. Dan untuk yang mode game, untuk game berikutnya Om rencananya sih pengen ngomongin tentang, kalau nggak Delta Force, tentang Path of Exile 2. Kalau misalnya teman-teman ada ide untuk game lain yang Om cobain, bisa ngomong sekarang. Nah kalau misalnya teman-teman pengen dapat info terbaru, jangan lupa untuk like, komentar video ini dan subscribe, dan klik tombol lonceng biar dapat info terbaru dari Om Kebo.